Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm good. Okay, before we start our class today, please, the chairman class, let your friends to begin your prayer. Let's pray together. Miss. Thank you, chairman class. Okay. Who is absent today? Ci. Then? Okay, Ci. Okay, thank you. Now, Cermin kelas itu pakai cermin kelas, saya nggak pernah dengar itu. Kira-kira yang bagus apa itu? Hah? Kira-kira apa itu? Bapak juga nggak tahu ke ketua kelas kelasnya. Ini untuk saudara nanti dia apa? Apa kira-kira cermin kelas itu dari segi struktur bahasa nggak tepat nanti dia. okay. The one who absent today is just Aci, okay? Okay. Before we start our class, I want to ask you something. Siapa yang berangkat ke sekolah tadi naik kendaraan umum? Who anybody else go to school with the transportation, like bus or train, kayak bus atau kereta api? Bapak itu? Gak ada. Atau tapi kalian pernah kan naik bis atau naik kereta? Nah, kira-kira pas kalian naik bis itu atau naik kereta tuh kalian langsung naik bisnya aja, langsung tahu bisnya yang mana atau sesuatu yang kalian tahu? Iya, pasti. Ada? Ya. Nah, contohnya seperti apa yang kalian biar tahu? Oh ya, aku ini udah jadwalnya kita untuk naik ke transportasi kita. Mana yang Bapak di sini? Contohnya gimana kalimatnya? Ada yang tahu? Kita sekali Isi ini. intinya aja, intinya. Tujuan sekarang akan berangkat pada jam 7. Oke, nah, thank you Arda. Oke, itu tadi contoh dari pengumuman. Nah, dari yang Arda bilang tadi nih, tujuan dari pengumuman tadi apa? Berangkat keberangkatan. Oke. Nah, untuk yang contoh di sini, ini agak berbeda. Nah, sebelum itu pengumuman itu nggak cuma ada di dalam transportasi umum saja ya. Itu bisa ada di mana? Ada di mana saja? Pertama, tadi udah di bis, kayak di terminal. Nah, di sekolah pun ada ya, di sekolah atau di museum. Nah, yang contoh yang tampilkan sekarang itu tentang sebuah acara. Tolong diperhatikan. Coba kalian lihat dulu. Perhatikan ada apa-apa saja di sini, nanti coba kita diskusikan. If anybody who doesn't understand about the example that I gave you, please raise your hand. Okay, I think that's enough. Nah, dari contoh ini, apa saja yang bisa kita kumpulkan informasinya? Oke, ada tujuan, purpose, and then ada hari dan tanggal kapan pengumuman ini, bukan pengumuman, kapan acaranya akan diadakan. Selanjutnya ada place, tempat diadakannya sebuah acara. Yang terakhir adalah informasi si pengirim atau pembuat pengumuman tersebut. Oke. Nah, dari sini purpose. Coba kira-kira
apa tujuannya? Ya? Ya. Tujuannya itu untuk pengadaan acara Atlantic Book Awards ya, suatu penghargaan, acara penghargaan ya. Terus itu tujuan dari contoh ini. Selanjutnya diadakannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret. Ada jamnya juga ya untuk lebih spesifiknya. Terus tempat diadakannya acara awards tersebut ada di mana? Hajar? Di Pavilion Hall, Halifax yang Seven option open at. Oke, thank you Hajar. Ini diadakannya itu di halaman Paulus Oregon. Oke. Nah, informasi pengirimnya yaitu dari pengadaan acara tersebut sendiri ya. Oke. Nah, tadi kan udah udah tahu struktur-strukturnya dan isinya. Kira-kira ada yang bisa ini enggak memberitahukan arti dari pengumuman itu apa sih? Bisa. Jadi pengertian pengumuman adalah suatu selebaran atau teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada seseorang yang akan diundang. It's a written or spoken message that is made to inform or notify a group of people about a specific event, news, or important information. Nah, itu tuh ditulis atau di pesan suara, berarti pengumuman itu bisa berupa teks tertulis atau pesan suara lisan yang dibuat untuk menginformasikan atau menotifikasi, tujuan memberitahukan sebuah grup atau orang tentang kegiatan yang detail, yang rinci, atau bisa juga berita, bahkan informasi yang penting. Nah, tadi udah dikasih tahu juga kan tujuannya untuk memberikan informasi apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, bisa jadi itu kayak contohnya yang sudah terjadi itu pengumumannya berupa apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berita. Nah, di berita tentu saja dia menginformasikannya ke kejadian yang sudah terjadi, ya. Kalau contoh dari informasi yang akan terjadi, misalnya pengumuman acara, bisa misalnya kalau sama sesama teman kalian acara ulang tahun, kalau sekolah misalnya ada acara 17-an, oke. Nah, di dalam pembuatan pengumuman tersebut juga ada language feature. Siapa tahu language feature itu apa? Nah, seperti bahasa yang digunakan dalam pembuatan pengumuman ya. Jadi nggak bisa sembarang buat pakai bahasa kita, berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Yaitu yang pertama ada simple present. Simple present itu berupa kalimat yang sedang terjadi. Sejenis itu ya. Terus simple future itu berarti kejadian yang akan terjadi. Maksudnya terjadinya di masa depan. Contoh dari kalimat future-nya yaitu misalnya acara tersebut akan diadakan pada tanggal ini dan hari ini. Akan, kata-kata akan itu berarti menunjukkan future tense. Oke. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira kalian
bisa nggak kalau membuat pengumuman sendiri? Misalnya kayak untuk acara ulang tahun kalian, atau misalnya kalian mengadakan pesta kecil di rumah kalian. Bisa kira-kira? Kalau Miss minta Cara pakai kalian gimana? Tidak kata itu diperhatikan ya. Kalian itu kasar. Bapak nggak pernah panggil surat kerja. Gak tahu dasar lain, tapi bagi bapak itu kasar. Gak bahasa pendidikan kerja. Baiklah, adakah bagi Ananda yang belum paham dengan penjelasan Miss tadi? Atau ada yang kayak ragu-ragu? Semisal ada Ananda yang belum paham, bisa tanyakan kepada Miss. Diulang sedikit lagi ya, berarti dari pengumuman itu ada tujuan, ya, ada tujuan, ada hari dan tanggal kapan pengumuman itu, kapan ada acara itu digunakan, lalu ada tempat diadakannya sebuah acara dari pengumuman itu, selanjutnya yang terakhir ada informasi dari pengirim si pembuat pengumuman tersebut. Nah, jadi kalau membuat sebuah pengumuman harus dibuat secara rinci ya. Oke. Sekarang Miss minta Ananda untuk menyediakan sebuah kertas biasa juga tidak apa-apa. Coba Ananda untuk membuat sebuah pengumuman yang simpel. Misalnya bisa seperti pengumuman tentang diadakannya acara sekolah seperti 17 Agustus atau memperingati Hari Guru, bahkan mungkin untuk Hari Ibu juga tidak apa, itu juga bisa ya. Seandainya Ananda ada yang tidak paham bisa tanyakan ke Miss. Ada paham dengan yang tadi tidak? Ini mau buat pengumuman tentang apa? Lanjutnya ya, kalau seandainya Yuni tidak paham dengan strukturnya bisa tanya lagi ke Miss. Informing sender tuh harus pakai www. Oh, untuk informing sender itu tidak harus seperti ini ya. Ini hanya bagian dari contoh yang dislampirkan. Karena yang membuat informasi itu dari acara ini, jadi dia informing sender misalnya ada yang buat, berarti di sini Sukma Ardani gitu ya. Kasih Miss. Iya, sama-sama. Apakah Ananda sudah ada yang selesai membuatnya? Kita buat yang sederhana saja. Yang selesai di antara Anda semua bisa tunjukkan ke Miss ya.
Udah selesai sebenarnya. Oke guys, karena udah ada salah satu teman kalian yang selesai, Miss coba suruh minta Suzia untuk mencontohkan yang Suzia paham tadi ya. Contoh dari pengumuman. Example of announcement text. Graduation party. Please join us in celebrating the graduation of class 2017. SCBD Hall, Saturday Street, number 50, Tang City. Saturday, September 17, 2017, 5:30 p.m. Sabrina 0814141444. So this is example of next. The purpose of announcement. Kita analisis tadi ya. Tadi kalian dengar apa aja dari pengumuman yang Suzia lakukan tadi? Ada. Pertama tadi yang tujuan dari pengumuman yang Suzia buat tadi buat apa? Pengumuman di sini Suzia? Benar? Benar. Oke. Terus ada apa lagi? Coba baca lagi Suzia. Please join us in celebrating the graduation of class 2017. Nah, itu kira-kira isinya tentang apa? Itu ya masih berupa ajakan ya untuk mengikuti yang diumumkan oleh Suzia tadi. Terus selanjutnya, Please. oke, ada place ya. Tadi di mana place-nya? SCBD. Oke, di halaman SCBD, yaitu di Jalan Hasanuddin. Street, number 50, Tang City. Oke. Coba sebutin yang ini Suzia. The date and day, Saturday, September 17, 2075, the 5:30 p.m. Oke, tadi ada date and day, yaitu Saturday, September on 17, 2017, 20 and 17 at 5:30 p.m. Okay. And the last is informing center. That is Sabrina, and there is a number behind under the name. Okay. Thank you, Suzia. Give applause to Suzia, please. Okay. Miss harap Ananda bisa mengerti dengan yang Miss jelaskan serta contoh yang sudah diberikan oleh Suzia. Miss minta Ananda semua di rumah membuat sebuah pengumuman yang menarik. Oke, terserah itu bisa yang untuk dari terminal atau misalnya dari bandara. Kumpulkan minimal 1 ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.